Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin nggak tahu ya temanya apa. Ngikutin aja alur dari energi semesta. Ada hal apa sih yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama, terutama hubungan kamu dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan atau seseorang yang sedang kamu rasakan. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Kevin mau tarik energi pakai kartu Soul Mirror Oracle. Ini mungkin berkaitan hubungan kamu sama dia adalah mirroring, twin flame, atau mungkin juga soulmate. Yang jelas memiliki sebuah ikatan emosional yang mendalam antara kamu dan juga dia. Seperti apa energinya? Nanti kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Bayangkan seseorang sebut nama dia dalam hati kamu. Seseorang yang terkasih, seseorang yang namanya sahabat kebahagiaan sebut dalam hati, seseorang yang terkasih. Kita akan cek untuk energinya dia kepada kamu. Ini adalah signifikator untuk tema kita hari ini. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan untuk energi update-nya. Seperti apa untuk energinya dia? Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah, kita cek. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah security. Ya, dia bukan security ya, yang jelas ya. Tapi kalau mungkin ada, ya mungkin bukanlah sebuah kebetulan semata ya. Kartunya adalah security. Security ini berkaitan dari sebuah rasa aman ya, sahabat kebahagiaan. Ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan, yang terlintas di dalam benaknya dia adalah aman. Yang dia rasakan adalah aman. Kalau seseorang udah ngerasa aman, dia akan berpikir bahwa ya, aku harus tetap menjaga hubungan ini. Ini yang terlintas di dalam benaknya dia. Dan seseorang yang namanya tadi kamu sebut di dalam hati sahabat kebahagiaan, dia pun juga sama ngerasain bahwa hubungan kita tuh sebenarnya tuh nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Yang terkadang permasalahannya ini justru hadirnya dari ego yang membuat hubungannya tuh kayak berat banget. Tapi Kevin melihat ya, hubungan semacam ini adalah hubungan yang pada dasarnya memang memiliki tujuan yang sama. Kita pengen nyaman, kita pengen tenang di dalam sebuah hubungan ini. Ya meskipun mungkin sempat ada sebuah konflik, sempat ada sebuah masalah, tapi itu adalah bumbu-bumbu dari kehidupan percintaan ya, soal kebahagiaan. Seseorang yang namanya kamu sebut tadi di dalam hati ngerasa nyaman sama kamu, berarti mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya memang cukup intim dengan kamu dalam berbagai situasi. Dan mudah-mudahan energinya stabil ya. Karena kartu pertama ini adalah energi yang positif, sehingga akan merubah pola hubungan kamu menjadi sesuatu yang mungkin bisa dinikmati bersama. Ya, November ini Kevin merasakan bahwa hubungan kamu sama dia aman-aman saja, hubungan kamu sama dia baik-baik saja. Mudah-mudahan ini tetap konsisten ya, sahabat kebahagiaan, konsisten sampai kapanpun, sehingga sahabat kebahagiaan juga ngerasain bahwa ya aku nyaman, aku aman juga sama dia. Karena kenyamanan dan keamanan di dalam sebuah hubungan itu
adalah yang dicari. Kalau hubungannya nggak nyaman, ya bagaimana bisa untuk mendapatkan sebuah afeksi satu sama lain ya, sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin merasakan orang ini tuh kayak berpikir bahwa aku tetap stay sama kamu. Aku tetap stay sama kamu. Karena dengan ngejalin hubungan sama kamu, kamu masih tetap bisa percaya sama aku dan masih tetap bisa menjaga apapun yang aku sampaikan kepada kamu, termasuk privasi, rahasia. Kamu masih tetap bisa menjaga itu. Makanya orang ini percaya sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah hubungan yang saling mempercayai satu sama lain ya, untuk tumbuh. Lalu untuk energi selanjutnya, seseorang yang namanya tadi kamu sebut dalam hati. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah unfailing. Kalau berkaitan dalam hubungan semacam ini, kerumitan itu pernah terjadi antara kau bersama dia. Apapun yang kamu rasakan, entah itu hubungannya rumit atau hubungannya gimana-gimana, itu adalah awal dimana kalian saling mengenal satu sama lain. Unveiling di sini tentang sebuah pembukaan energi, tentang sesuatu yang mungkin dia rasa bahwa ya aku perlu untuk jujur kepada kamu dan berterus terang kepada kamu. Karena apa yang aku rasakan ini adalah perasaan terdalamku bahwa aku mencintaimu untuk saat ini dan seterusnya. Cinta memang bisa tumbuh kapanpun, bukan hanya baru awal bertemu langsung keluar rasa suka. Tapi cinta itu tumbuh ketika rasa suka itu sudah bisa dinikmati, terutama dalam ranah kenyamanan. Sehingga orang ini berpikir bahwa kamu memang hidup di kepalanya, kamu memang hidup di pikirannya. Sehingga orang ini tuh berpikir bahwa kamu gak usah menanyakan tentang aku, bagaimana perasaanku padamu, apa yang aku pikirkan padamu. Aku selalu memikirkan kamu, tapi aku gak bisa mengungkapin apa yang aku rasakan kepadamu secara langsung. Ya mungkin defense-nya dia adalah maskulin ya, sahabat bagian, sehingga akan sulit untuk menerjemahkan kata-kata di dalam perasaannya. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa menciptakan hubungan yang aman dan juga nyaman. Karena kartu pertama itu tentang security, keamanan, kenyamanan juga. Ini adalah diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan, kamu punya kesan kamu punya kesan di mata dia. Kamu punya kesan yang luar biasa. Dan mungkin dia sempat menjanjikan sebuah liburan dengan kamu. Dia sempat merencanakan hal-hal yang mungkin kamu nantikan banget, entah itu liburan, entah itu kegiatan bersama. Tapi ini adalah rencananya dia untuk bisa mendapatkan quality time terbaik sama kamu. Karena mungkin kamu sama dia jarang banget melakukan sebuah quality time ya. Tapi Kevin berdoa mudah-mudahan hubungan kamu sama dia ini ada momen untuk bisa berquality time. Ya kita mau mendekati Natal ya, pasti ada liburan, ada long weekend. Mudah-mudahan dia bisa memberikan waktu terbaik untuk sahabat kebahagiaan, sehingga kamu kayak ngerasa saling terisi satu sama lain. Kartunya namanya adalah Judgment, sahabat kebahagiaan. Judgment di sini berkaitan dari penilaiannya dia kepada kamu. Dia menilai bahwa kita memang perlu untuk melakukan sebuah aktivitas bersama karena mungkin kita jarang melakukan aktivitas di situ. Dan orang ini sadar tentang apa yang pernah dia lakukan kepada kamu dan dia paham betul tentang situasi hubungan ini. Karena ada sebuah niatan bagi diri dia untuk memperbaiki hubungan yang jauh lebih nyaman lagi, maka dia merencanakan liburan, merencanakan waktu untuk bisa menyisihkan waktunya yang mungkin dia adalah super sibuk ya, atau kamu yang super sibuk, untuk melakukan rutinitas bersama atau aktivitas bersama. Hubungan tanpa ada sebuah rutinitas dan aktivitas bersama, harmoni cintanya itu pasti akan berkurang. Dan bukan hanya dia saja atau kamu saja, salah satu di antara kalian tuh harus punya inisiatif untuk memulai sebuah pertemuan atau aktivitas bersama, agar hubungan-hubungan ini tuh tidak bosan, agar hubungan-hubungan ini tidak kehilangan harmoni dari keintiman tersebut. Karena Kevin melihat sepertinya dalam
waktu yang lalu ya, saat kebahagiaan beberapa waktu yang lalu sudah terlewati, atau juga saat ini kalian tuh kayak ngerasa krisis pertemuan. Kalau ketemu juga beda banget, dan feelnya tuh kayak ngerasa kurang. Kalau saat kebahagiaan udah bisa ngerasain hal itu, ini artinya bukan seberapa banyak kalian punya waktu untuk bersama, bukan tentang kuantitinya untuk bertemu, tapi tentang kualitasnya kalian bertemu. Ketika bertemu kalian ngapain aja? Masa ketemu cuma main gundu doang? Enggak lah. Kalau misalkan ibarat kata saat kebahagiaan ketemu sama dia, hubungan kalian penuh dengan gairah, hanya melibatkan gairah-gairah saja, ya itu pasti akan mudah sekali bosan, karena gairah itu elemennya adalah api ya, saat kebahagiaan yang terkadang banyak mengkonsumsi energi. Maka ketika bertemu, coba pertemuan selanjutnya ini dijadikan sebuah quality time untuk kalian, sehingga kalian punya kualitas di dalam sebuah hubungan, terutama dalam ranah keintiman. Ya mungkin kemarin baru ngalamin krisis kepercayaan, krisis waktu karena terlalu sibuk, rutinitas dan lain sebagainya, sehingga membuat kalian tuh kayak sulit banget untuk bisa menciptakan sebuah harmoni dalam cinta ini. Tapi Kevin lihat next selanjutnya sih hubungannya lebih aman lagi, karena di kartu Judgment di sini indikasi yang terkuatnya adalah dia bisa menilai kamu, dia bisa menilai hubungan ini apa yang kurang. Artinya orang ini sadar saat bagian ada yang kurang di dalam sebuah hubungan. Mungkin jarang ada waktu untuk berquality time ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah inner child. Saat bagian setiap orang itu punya inner child-nya masing-masing ya, yang terkadang ini bisa menciptakan sebuah ego, sisi kekanak-kanakan, seseorang yang memang belum selesai dengan masa lalunya, sehingga masalahnya tuh banyak banget. Dia kalau marah terkadang merepet-merepet, terkadang ngungkit, terkadang membuat kamu tuh kurang nyaman. Maka apa yang terjadi ketika kalian marah? Saat pembagian lebih baik marah yang paling elegan itu adalah diam. Marah yang benar-benar paling anggun itu adalah diam. Karena diam itu bisa membungkam 1000 bahasa, dan diam itu bisa membuat seseorang itu akan bertanya-tanya, kenapa ada kayak gini, memilih diam saja. Diam itu bukan berarti kalah. Dia memang mengalah, tapi mengalahnya di sini adalah untuk menjaga energi kamu agar tidak kedistract secara langsung dengan dia. Dia pasti akan berpikir banget, kenapa ada permasalahan seperti ini kamu memilih diam? Apa kamu tidak peduli lagi sama aku? Apa kamu tidak cinta lagi sama aku? Apa kamu tidak lagi bla 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 bla? Ini yang akan membuat diri dia itu mencoba untuk lebih tenang lagi. Karena Kevin melihat kamu ternyata lebih dominan di dalam pikirannya dia. Kamu hidup di dalam pikirannya, sementara dia hidup di dalam perasaan kamu. Kalau kamu hidup di dalam pikirannya dia akan berpikir bagaimana caranya untuk ngejalanin hubungan ini agar tetap baik-baik saja. Tapi dia yang hidup di dalam perasaan kamu selalu berpikir bahwa aku merasakan hubungan ini ada sedikit kekeliruan dalam sikapnya dia. Aku merasakan bahwa hubungan ini sepertinya memang lagi gak baik-baik saja, karena dia jarang sekali menunjukkan rasa sayangnya kepada diriku. Dan ini yang berlawanan arah, yang membuat kalian tuh sering mengalami sebuah miskomunikasi, padahal dia masih punya hati kepada kamu. Mungkin ini berkaitan dari divine kalian ya. Sesungguhnya di dalam sebuah hubungan yang benar-benar normal, hubungan yang benar-benar selaras, itu adalah divine feminim dan divine maskulin ya. Karena kalian akan mengisi di dalam sebuah kekurangan, kalian akan melengkapi satu sama lain untuk menyatu. Tapi kalau sama-sama divine feminim, itu akan sulit untuk nyambung, akan sulit untuk bisa memahami menggunakan pikiran yang lebih logis lagi, tapi hanya bergelut di dalam sebuah perasaan, sehingga terkadang sering mengalami silent treatment. Tapi Kevin berharap bahwa hubungan ini adalah hubungan yang memang tumbuh, karena di kartu Judgment dan kartu Inner Child ini kalian punya misi jiwa satu sama lain untuk saling mengisi satu sama lain.
Kalau misalkan kalian nggak mengisi satu sama lain di dalam hubungan ini, maka berat untuk bisa menghadapi ego masing-masing. Di sini ada kartu inner child. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah attention, sahabat kebahagiaan. Perhatian, kartunya adalah perhatian. Ya, orang ini memang mungkin gila perhatian banget sama kamu ya. Karena di dalam pikirannya dia pengen banget diperhatikan terus sama kamu. Tapi kalau kamu ngerasa nggak masalah, karena dia adalah dia yang terkadang sering mencari sebuah perhatian kepada kamu. Dan orang ini berpikir bahwa aku sepertinya harus bertahan dalam hubungan ini karena aku masih haus akan perhatian dari kamu. Orang ini bukan hanya sekedar suka, tapi dia cinta dan juga sayang. Awalnya dia memang suka sama kamu. Suka itu adalah perasaan yang dia rasa ada sesuatu hal yang membuat dia itu terpenuhi. Tapi lama-lama dia bisa sayang sama kamu karena kamu memberikan perhatian sama dia, kamu memberikan afeksi sama dia, dan lama-lama dia benar-benar bisa mencintai kamu apa adanya. Ini adalah proses pertumbuhan dalam ranah cinta yang sebenarnya. Tapi kalau cinta yang datangnya tuh dari gairah, nafsu doang, cuma sange doang, ya untuk menciptakan perasaan emosional yang mendalam, terutama dalam ranah mencintai, ini beda feelnya sahabat kebahagiaan. Cinta itu bukan hanya sekedar nafsu ya. Cinta itu adalah bagaimana kalian tumbuh untuk menciptakan pertumbuhan secara emosional bersamaan. Karena cinta tanpa ada sebuah empati yang kuat, mungkin yang dikejar hanyalah nafsu saja. Tapi cinta yang dilibatkan oleh empati yang kuat, kalian akan mengisi di dalam sebuah harmoni, dalam kekuatan cinta itu. Oke, ini adalah energinya. Lalu kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya dalam hubungan ini antara kau bersama dia. Dan potensi hubungan menjadi lebih baik antara kau dengan dia di kartu signifikatornya itu kuat. Bukan hanya tentang ramalannya saja ya sahabat kebahagiaan, tapi sisi psikologisnya juga yang Kevin sampaikan, biar sahabat kebahagiaan juga jauh lebih realistis lagi ketika melihat tayangan YouTube Tarot. Karena Tarot itu bukan tentang hal yang sifatnya adalah ramalan saja. Ilmu Tarot itu luas banget sahabat kebahagiaan, luas banget ilmu Tarot. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya, kau bersama diri dia. Seseorang yang sedang kamu pikirkan, yang namanya kamu sebut tadi. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa? Oke. Seperti yang Kevin sebutkan tadi, dia memang suka sama kamu dan kemudian tumbuh menjadi sebuah keinginan. Kalimat oracle-nya di kartu Rival di sini adalah suka, keputusan, dan keinginan. Mengindikasi rasa sukanya tumbuh dan rasa sukanya untuk saat ini memang masuk ke dalam pikirannya bahwa dia akan selalu mencari perhatian kepada kamu. Karena memang besar banget ya soal bagian energinya dia untuk saat ini, untuk hari ini juga. Kamu masih tetap hidup di dalam pikirannya dia yang membuat dia berpikir bahwa bagaimana caranya agar kamu terus suka sama aku, bagaimana caranya agar aku terus bisa mencintai kamu. Aku pengen kamu terus suka sama aku pengen kamu terus mencintai aku. Ini yang ada di dalam pikirannya. Makanya terkadang orang ini tuh kayak coba ngerjain kamu atau kayak narsistik ya. Istilahnya kalau narsistik kayaknya terlalu lebay ya, atau terlalu berlebihan. Dia kayak cari perhatian sama kamu. Entah tiba-tiba orang ini gak jelas, entah tiba-tiba orang ini tuh kayak kadang ada, kadang gak ada. Ini mengindikasi bahwa orang ini cuma cari perhatian saja sahabat kebahagiaan, dan dia memang membutuhkan respon kamu. Dia butuh banget respon kamu. Yang membuat diri dia senang adalah ketika kamu merasa kehilangan dia. Dia senang sahabat kebahagiaan, karena dia ngerasa bahwa kamu akan ketergantungan sama aku. Ini yang dia rasakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sleep. Sahabat kebahagiaan, sleep kalimat oracle-nya adalah lelah,
sendiri, istirahat. Nah, hubungan kalian memang mungkin kemarin-kemarin lagi krisis banget kenyamanan, karena mungkin terlalu sensitif ya hubungannya, masalahnya, rutinitasnya terlalu besar. Dan sebaiknya November ini menuju Desember, coba kalian beristirahat di dalam sebuah pikiran-pikiran yang berlebih. Karena dia mengatakan di dalam benaknya dia, aku gak mau punya pikiran yang lebih tentang hubungan ini. Yang penting kau masih tetap ada di pikiranku, ada di dalam perasaanku. Aku pengen kita tenang saja, kita baik-baik saja. Kalaupun ada sebuah permasalahan, tolong jangan dibahas. Ini adalah kata hatinya dia. Ini adalah kata hatinya dia. Yang mungkin sahabat bagian juga sudah paham ya, bahwa keributan, pertengkaran itu gak nyaman. Dan justru ketika salah satu di antara kalian memilih diam, ini yang membuat hubungannya itu bertanya-tanya mau dibawa kemana. Karena diam itu adalah senjata yang paling mematikan di dalam sebuah hubungan. Dan orang yang didiemin itu akan berpikir bahwa gimana nasib hubungan kita, seperti digantungkan. Kalau orang diem itu kan ngerasa yang didiemin itu kayak digantungkan banget, kayak ngerasa nggak dianggap. Itu adalah perang yang paling mematikan ketimbang berkata-kata kasar atau ngumpat atau apa. Yaitu mungkin untuk kalian yang hatinya kuat ya, masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, dan kalian tahu bahwa ini cuma kata-kata yang sekali gebrakan. Tapi kalau misalnya udah kata-katanya kasar, mengungkit masa lalu, merendahkan kamu, menilai buruk dan lain sebagainya, ingat itu adalah hubungan toksik. Itu udah toksik banget. Itu bukan cinta, itu adalah ego dan amarah yang datangnya dari inner child-nya dia, atau mungkin juga ketidakdewasaan dia. Cinta itu memang butuh kewarasan sahabat kebahagiaan. Kalau kita sama-sama mencintai tapi kewarasannya tidak ada, ini justru akan memperkeruh hubungan, atau mungkin juga kalian hanya menunda-nunda sebuah perpisahan saja, namun masih berharap untuk menyatu. Hal semacam ini identik dengan hubungan karmic relationship. Tapi Kevin merasakan bahwa orang ini berpesan, aku gak mau membahas hal-hal yang berkaitan dari permasalahan yang sangat sensitif. Kita istirahat aja, kita cari hal yang nyaman, karena aku masih suka dan aku masih mencintai kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Storm. Saat kebagian, sepertinya kemarin kartu Storm ini muncul ya, tentang sebuah permasalahan-permasalahan yang hadir, terutama dalam tema kebangkitan emosional. Kalian yang belum nonton tentang kebangkitan emosional, coba kalian cek ya, kalian pahami, karena itu adalah bagian dari self improvement, perbaikan di dalam diri kamu. Dan di sini Kevin melihat hubungan kamu memang akan diuji dan akan diperbaiki untuk lebih baik lagi dan lebih dewasa. Semua hubungan itu pastinya akan ada ujian. Kalau nggak ada ujian, monoton sahabat kebahagiaan. Itu adalah esensi atau nikmatnya menjadi manusia. Manusia kalau hidupnya datar aja, nggak ada gairah, ya kayak ngerasa nggak hidup. Tapi justru dengan berbagai masalah dan tantangan di dalam sebuah hubungan, ini membuat kita tuh berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu, bagaimana untuk bisa melanjutkan. Itu adalah hormon adrenalin kamu. Dan kartu Storm di sini, badai memang pasti akan berlalu. Kamu teguh, kamu punya pendirian yang kuat, sehingga sampai dengan saat ini masih tetap bisa menyeimbangi dia. Mungkin dia adalah si pokok yang aku cintai, atau suami kamu, atau istri kamu, atau pasangan kamu, atau kekasih hati kamu, atau siapapun saja. Kamu masih tetap teguh dan bisa ngimbangin dia. Artinya saat bagian kamu memahami betul tentang karakternya. Dan mudah-mudahan ketika kalian memahami, terutama kamu memahami diri dia, kamu akan bertahap untuk lebih dewasa lagi menyikapi cinta. Dan pada dasarnya hubungan ini memang punya potensi yang besar untuk menciptakan sebuah keamanan. Balik di kartu yang pertama ya, di kartu security tadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, a fire. Saat bagian a fire ini adalah gairah,
fire ini adalah pemurnian. Yang kemarin mungkin Oktober kayak hubungannya tuh panas banget, hubungannya tuh kayak banyak sekali amarah. Nanti menuju akhir November dan menuju Desember ini jauh lebih adem lagi. Adem tapi penuh dengan gairah. Karena di dalam otaknya dia itu adalah gimana caranya agar aku mendapat perhatian dari kamu, gimana caranya agar aku bisa mendapatkan posisi yang nyaman di dalam benak kamu. Karena aku berpikir bahwa aku masih punya minat besar kepada kamu dan aku masih penasaran sama kamu. Ini adalah pola pikirnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Maka sahabat kebahagiaan coba ikutin aja alurnya, ikutin aja arusnya. Niscaya hubungan kamu sama dia penuh dengan gairah. Dan gairah itu adalah kebutuhan kita ya di dalam sebuah hubungan. Gairah itu adalah ketertarikan satu sama lain. Dan ranah seksual juga sama. Orang ini juga tertarik banget sama kamu secara gairah. Ini yang membuat dia suka sama kamu. Lalu selanjutnya, broken mirror. Oke, sahabat kebahagiaan, broken mirror ini tentang sebuah kehancuran, kekecewaan, dan juga kecemasan. Ya, badai pasti akan berlalu. Dan orang ini akan hancur berkeping-keping ketika mungkin kamu mutusin dia duluan atau terjadi sesuatu kamu hilang. Oh, dia hancur banget saat kebahagiaan. Dia masih butuh kamu dan dia gak mau patah hati karena kamu. Karena orang ini benar-benar kayak ngerasa bahwa kamu memang hidup di dalam pikirannya. Sehingga ketika kamu tidak meresponnya atau memberikan perhatian sama dia, ngereok sendiri dia. Karena dia itu gila banget perhatian sama kamu. Broken mirror ini adalah tentang sebuah kontrol diri. Dia gak bisa mengontrol dirinya ketika mungkin saat kebahagiaan memutuskan sesuatu, atau kamu itu kayak ngasih konsekuensi yang berat sama dia. Dia tuh bakalan kelabakan saat kebahagiaan. Dia bakalan kelabakan karena dia takut untuk berpisah dengan kamu. Ini adalah dia, energinya dia, orang yang cukup unik, yang terkadang rumit ya sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah energi yang tumbuh ya, energi hubungan yang tumbuh, dan mudah-mudahan bisa tumbuh seiring waktu berjalan untuk saling memiliki satu sama lain. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya dari kartu tarotnya. Ada hal apa yang mungkin bisa terlintas dalam benaknya kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk energinya. Dan apa kata semesta dalam hubungan ini? Kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah The Fool. Tadi Kevin menyebutkan ada energinya si pekok yang aku cintai ya sahabat kebahagiaan. Dan mungkin kalian yang penonton lama juga hafal, The Fool itu identik energinya si pekok yang aku cintai. Mungkin ini kamu lagi berhadapan dengan dia. Tapi The Fool ini juga berkaitan dari sebuah kebebasan dan juga ekspresi cinta. Orang ini akan lebih banyak mengekspresikan dan juga kebebasan dengan kamu, karena dia ngerasa nyaman. Kalau dia udah ngerasa nyaman dan kamu hidup di dalam pikirannya, maka orang ini gak akan mencemaskan kamu atau mengkhawatirkan kamu. Dia percaya bahwa kamu setia sama dia. Ini adalah dia. Tapi kamu mungkin gak tahu dia bisa dipercaya, bisa setia atau enggak. Tapi dia berpikirnya bahwa kamu setia sama dia. Dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk refleksi, kamu setia sama dia, dia juga harus bisa setia sama kamu. Kenapa seperti itu? Di sini ada simbol anjing. Anjing itu adalah simbol dari kesetiaan. Apakah dia bisa setia? Bisa sahabat kebahagiaan. Karena kalian lagi tumbuh di sini. Untuk kalimat oracle-nya di sini adalah percayalah pada dirimu sendiri, dengarkan hatimu, lakukan apa yang membuatmu bahagia. Pergerakan hubungan kamu bersama diri dia akan bebas melakukan apapun sesuai isi hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Tapi dia juga percaya bahwa kamu bisa setia sama aku dan aku belajar kesetiaan dari kamu. Ini adalah refleksi antara kau bersama diri dia. Dan ini semua akan tumbuh. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The High Priestess. The High Priestess, kalimat oracle-nya adalah cahaya spiritual akan mengantarkan dirimu ke dalam kedamaian.
ikuti intuisimu, kata-katamu adalah refleksi jiwamu. Kartu ini muncul, artinya sahabat kebahagiaan merefleksikan dengan cara berafirmasi bahwa hubungan kamu pada dasarnya memang punya kekuatan untuk tumbuh. Seperti yang semesta sampaikan di kalimat oracle-nya bahwa cahaya spiritual akan mengantarkan dirimu dalam kedamaian. Hubungan kalian pada dasarnya memiliki potensi untuk bisa damai. Kalau ada potensi untuk bisa damai, kalian akan tumbuh. Jadi jangan tiba-tiba saat bagian mengambil keputusan secara sepihak. Pada dasarnya hubungan ini akan tetap lanjut untuk tumbuh dewasa, karena ini adalah sebuah pertumbuhan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Prince of Swords. Tantangan baru yang menarik, kamu memiliki apa yang diperlukan untuk sukses, tinjau kembali dengan ketelitian. Ya, ketelitian dalam arti saat bagian kamu pahami betul tentang makna hubungan ini, apakah dia kebutuhan cinta kamu atau keinginan kamu saja. Sedangkan orang ini besar banget keinginannya sama kamu, maka coba untuk belajar bahwa kita kalau hanya mengejar keinginan-keinginan saja dalam hubungan ini, pasti nggak akan pernah bisa menciptakan sebuah kenyamanan. Maka alangkah baiknya coba masing-masing di antara kalian cari apa sih kebutuhan yang dia cari dari aku. Apakah dia butuh diperhatikan? Ya maka kamu berikan perhatian sama dia. Lalu apa yang dia cari kepada kamu? Apa kebutuhannya dia? Dia kurang apa? Dia kurang waktu, dia kurang sebuah kualitas di dalam sebuah hubungan. Maka kalian harus saling memberi satu sama lain. Bukan hanya mengejar fire-nya di sini, gairah saja. Kalau hubungan yang hanya mengejar gairah-gairah saja, ini adalah faktor keinginan. Karena pengen hasratnya terpuaskan saja. Dan ini cenderung membuat hubungannya itu kayak ngerasa bahwa kurang ada sebuah harmoni dan esensi cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Six of Swords. Badai akan segera berlalu. Ombak besar akan segera ditaklukkan. Kuatkan tekadmu bahwa semua akan baik-baik saja. Ini kartunya terrefleksi di kartu Storm ya, sahabat bagian yang berkaitan dari sebuah ujian. Kalau indikasi apa sih kata semesta dalam hubungan kamu bersama diri dia? Akan tumbuh. Akan tumbuh dan badai segala bentuk permasalahan itu memang akan berlalu. Tinggal kalian bagaimana belajar untuk tabah dan juga sabar. Kita baca lagi untuk kalimat oracle-nya ya sahabat bagian. Baca lagi kalimat oracle-nya. Badai akan segera berlalu, ombak besar akan segera ditaklukkan. Kuatkan tekadmu bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa hubungan kamu bersama diri dia akan baik-baik saja sahabat bagian. Percayalah, ini adalah pertumbuhan antara kamu bersama diri dia. Tumbuh untuk lebih bisa saling mempercayai satu sama lain. Lalu untuk energi yang terakhir, kartunya adalah Knight of Wands, sahabat bagian. Ini adalah sebuah keputusan yang memang berat. Jika kamu kayak ngerasa gak nyaman, dan jika kamu kayak ngerasa bahwa cukup dengan hubungan ini, maka cukup. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa hubungan ini masih bisa dilanjutkan, maka lanjutkan saja, gak usah ragu. Karena ini adalah bacaan general, bukan bacaan personal reading. Sehingga segala bentuk keputusan itu ada di diri kalian ya, sahabat bagian. Ingat, ini adalah general reading, bukan personal reading. Jadi keputusan itu balik lagi sama kalian. Walaupun di sini ada potensi bahwa badai pasti akan berlalu, namun segala bentuk keputusan ada di diri kalian. Kevin gak akan pernah ambil keputusan apapun. Yang Kevin cari adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kalimat oracle-nya adalah saatnya mengambil sebuah tindakan, semangat yang besar untuk suatu tujuan. Secara naluriah kamu bisa mengetahui apa yang harus kamu lakukan. Di sini kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan ini. Kalau kamu bimbang dan kamu ketergantungan secara emosional sama diri dia, ya kamu cuma ngikutin dia doang. Dan kapan kamu ngikutin suara hati kamu atau kenyataan dalam diri kamu, terutama dalam hubungan ini dengan dia? Melihat kenyataan itu penting. Jangan hanya terpaku kepada bacaan-bacaan yang hanya mendayu-dayu, hanya mengindahkan, atau hanya enak-enak saja, tapi realitanya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kata hati. Itu pasti akan sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ya jelas kamu memang masih tetap hidup di dalam pikirannya. Ini mungkin yang akan Kevin jadikan tema ya.
Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek yang pertama adalah Leo. Ada zodiaknya Leo, ada zodiaknya Gemini. Selanjutnya adalah Aquarius, selanjutnya adalah Sagittarius, selanjutnya adalah Aries, lalu selanjutnya adalah Pisces, lalu selanjutnya adalah Capricorn, selanjutnya adalah Cancer, lalu di sini adalah Scorpio, dan yang terakhir adalah Virgo. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf B untuk Bravo. Selanjutnya adalah huruf D untuk Delta. Lalu ada huruf W untuk Woman. Ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf A untuk Alpha. Ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf Q untuk Queen. Ada huruf S untuk Singapura. Selanjutnya ada huruf E untuk Eropa. Ada huruf T untuk Tango. Ada huruf Z untuk Zero. Ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf F untuk Fanta. Ada huruf L untuk Luna. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf P untuk Papa. Ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya ada huruf V untuk Viera, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir adalah huruf M untuk Mama. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasyo.